Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 6 Desember 2020 berjudul Rahmat Allah Mencukupi. Ayat inti kita terambil di dalam buku Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita ikuti penjelasannya. Langit seolah-olah dipenuhi oleh bentuk-bentuk yang bercahaya. Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa banyaknya. Tak ada pena manusia yang dapat melukiskan pemandangan itu. Tidak ada pikiran fana yang sanggup mengerti keindahan dan keanggungan kemuliaannya. Keanggungannya menutupi segala langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Habakuk 3 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Sementara awan yang hidup itu datang semakin dekat. Setiap mata memandang raja kehidupan itu. Tak ada lagi mahkota duri yang merusakkan kepala yang kudus itu. Tetapi suatu perhiasan kemuliaan terletak di atas keningnya yang suci. Wajahnya yang memancarkan sinar terang yang menyilaukan melebihi sinar matahari di tengah hari. Dan pada jubahnya, pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Di hadapan hadiratnya, muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Ketakutan, keputusasaan kekal menimpa para penolak belas kasihan Allah. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Nahum 2 ayat yang ke-10, Yeremia 30 ayat yang ke-6. Orang benar berseru dengan gemetar, siapakah yang dapat bertahan? Nyanyian malaikat berhenti dan terjadilah saat hening yang luar biasa. Lalu terdengar suara Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Wajah orang-orang benar bercahaya dan sukacita memenuhi hati mereka. Dan malaikat-malaikat membunyikan lagu lebih keras dan kembali menyanyi, sementara mereka semakin dekat ke bumi ini. Raja segala raja turun di atas awan, dibungkus di dalam api yang menyala-nyala. Segala langit digulung bagaikan gulungan kertas. Bumi bergetar di hadapannya. Dan setiap gunung dan pulau berpindah dari tempatnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat-jilat, di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Mazmur 50 ayat 3 dan ayat yang keempat. Senda gurau olok-olokan sudah berakhir. Bibir yang penuh kebohongan ditutup rapat-rapat. Peperangan dan hiruk pikuk serta derunya pertempuran yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah. Yesaya 9 ayat yang keempat. Tidak terdengar lagi. Yang terdengar hanyalah suara doa dan suara ratapan serta tangisan. Tangisan terdengar dari bibir orang-orang yang baru saja mengejek. Sebab sudah tiba hari besar murkanya. Siapakah yang dapat bertahan? Orang-orang fasik berdoa supaya terkubur di bawah batu-batu gunung daripada memandang muka Dia yang telah mereka benci dan tolak. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 676 dan 677. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa
Untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk guru-guru dan juga kepala sekolah dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan tolong bahwa saat ini mereka sedang melaksanakan ujian. Kiranya daya ingat Tuhan juga berikan kepada mereka agar biarlah setiap siswa dapat mengisi soal-soal yang tepat. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka di dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka dan biar mereka juga menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar.